Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hiban dengan NIM 0514611166 dari Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menunjukkan hasil pengerjaan tugas praktik kedua menggunakan framework Vue.js. Pada proyek ini saya membuat aplikasi website sederhana untuk sistem distribusi dan pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Aplikasi ini memiliki dua halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Project ini dibuat menggunakan Vue.js dengan konsep reaktif data dan direktif yang sudah dipelajari pada modul. Selanjutnya, sini saya sudah membuat kodenya. Nah, untuk struktur project saya memisahkan file berdasarkan fungsi. Masing-masing agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. HTML digunakan untuk tampilan halaman, folder CSS digunakan untuk styling, kemudian folder JavaScript dipisahkan menjadi stok data bahan ajar, stok JS, dan tracking JS agar logika program tidak tercampur. Sedangkan data bahan ajar digunakan sebagai data dummy sesuai ketentuan tugas. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu stok bahan ajar. Pada halaman stok bahan ajar, sistem menampilkan daftar stok bahan ajar dari berbagai UT daerah. Data yang ditampilkan: yang pertama kode mata kuliah, yang kedua nama mata kuliah, yang ketiga kategori, yang keempat UT daerah, yang kelima lokasi rak, selanjutnya harga, jumlah stok, dan safety, serta status atau catatan. Untuk menampilkan data, saya menggunakan direktif Vue.js seperti mustache, interpolation, vtext, dan vhtml. Contohnya pada bagian catatan, saya menggunakan vhtml agar format HTML seperti bold atau italic tetap ditampil pada browser. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat daftar stok bahan ajar. Pada bagian status stok, saya menerapkan v-conditional rendering menggunakan v-if, v-else-if, dan v-else. Jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock, maka sistem menampilkan status aman berwarna hijau seperti ini. Jika stok lebih kecil dari safety stock, maka muncul status menipis berwarna orange seperti ini. Dan jika stok sama dengan 0, maka muncul status kosong berwarna merah seperti ini. Tujuannya agar pengguna dapat mengetahui kondisi stok dengan cepat. Selanjutnya, terdapat fitur filter data stok. Kita scroll ke bagian atas. Nah, di sini terdapat filter data stok. Pengguna dapat memfilter berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, stok menipis, dan stok kosong. Saya menggunakan komponen properti agar proses filtering lebih efisien karena Vue.js hanya melakukan render ulang ketika data berubah. Kemudian
tersedia tombol reset untuk mengembalikan semua filter ke kondisi. Nah, sini saya juga menerapkan dependent option. Jadi filter kategori hanya muncul ketika pengguna memilih UTD-Arah terlebih dahulu. Hal ini dibuat agar tampilan lebih interaktif dan memudahkan pengguna saat melakukan filtering. Nah, di sini saya contohkan. Belum ada filter kategori. Coba saya pilih UT Jakarta. Nah, di sini muncul kategori mata kuliah. Selain filter, terdapat juga fitur sorting data. Pengguna dapat mengurutkan data berdasarkan judul, stok maupun harga. Fitur ini juga diproses menggunakan computed property sehingga perubahan data langsung tampil secara real time tanpa reload halaman. Selanjutnya, terdapat fitur tambah data pada bahan ajar, Pak. Pada form ini, saya menggunakan ViewModel sebagai two-way data binding agar input pengguna langsung terhubung dengan data Vue.js. Saya juga menambahkan validasi sederhana agar setiap field wajib diisi sebelum data disimpan. Nah, coba di sini saya akan contohkan dua mata kuliah. Mata kuliahnya mata kuliah wajib daerah Jakarta. Buku baru. Coba kita lihat apakah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini analisis visual mata kuliah wajib Jakarta R1A1 70.000. Status stoknya aman, catatannya buku baru. Selanjutnya, selain tambah data, aplikasi juga memiliki fitur edit stok bahan ajar. Pengguna dapat memperbarui informasi stok secara real time. Fitur ini menggunakan metode Vue.js untuk memproses perubahan data secara langsung. Coba kita edit yang ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan subjeknya 6 dan ininya 0. Coba kita di 10. Tanya book should be stock. Simpan. Nah, kan di sini muncul kan, statusnya jadi aman. Selanjutnya kita akan masuk ke tracking delivery order. Nah, di halaman ini adalah halaman tracking
delivery order. Halaman ini digunakan untuk mengelola dan memantau pengiriman paket bahan ajar. Pengguna dapat menambahkan data delivery order baru melalui form input. Nomor delivery order dibuat otomatis menggunakan kombinasi kode DO, tahun berjalan, dan sequence number. Contohnya di sini DO 2026 0/002. Ketika data baru ditambahkan, maka nomor akan otomatis bertambah menjadi DO 2026-003 dan seterusnya. Di sini juga terdapat menu input delivery order baru. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan saya. Di sini juga terdapat pilihan ekspedisi dan estimasinya. Kita contohkan di reguler saja. Kita ambil paket IPA dasar, tambah. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul ya. Muhammad Ibnu Hibban, ekspedisi reguler 3-5 hari dibuat. Sini statusnya DO dibuat menunggu proses gudang. Sini juga karena saya sudah menambahkan delivery ordernya, maka sini juga bertambah DO aktifnya 2. Mungkin segitu saja dari saya. Kesimpulannya, pada tugas ini saya berhasil membuat aplikasi website sederhana menggunakan Vue.js sesuai ketentuan tugas praktikum. Fitur yang berhasil diterapkan meliputi data binding, directive, Vue.js, conditional rendering, computed property methods, filter and sorting data, validasi form, serta tracking delivery order. Dengan menggunakan Vue.js, proses pengembangan antarmuka menjadi lebih mudah, real time, dan interaktif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.